Di tab saya sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium analisis sperma pria. Setiap pasangan yang menjalani program hamil dan sudah memeriksakan spermanya pasti sudah akrab dengan hasil lab berikut ini. Tetapi permasalahannya seringkali kita bingung gimana cara untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana sih cara mudah untuk membaca hasil laboratorium sperma. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang sehari-hari berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya rutin berbagi info mengenai seksual, reproduksi, dan edukasi seks di channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request tema selanjutnya mau apa, bisa silakan tinggalkan di komentar bawah ya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikTok saya @jeffreyat, JEFRYAT, karena di sana saya lebih sering berbagi informasi kesehatan dalam bentuk konten video yang pendek. Salah satu pemeriksaan yang wajib dilakukan bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil itu adalah pemeriksaan analisis sperma pria. Karena dengan melakukan pemeriksaan tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana sih kesuburan pada pria tersebut. Kalau misalnya spermanya bagus, hal ini menunjukkan kalau kesuburan prianya tidak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dari hasil analisis spermanya itu menunjukkan sebuah kelainan, maka ini menunjukkan kalau kesuburan pada prianya itu mengalami kendala. Bagi yang belum pernah melakukan pemeriksaan sperma, saya sangat menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan. Terlebih bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil. Terkait bagaimana memilih laboratorium yang baik, apa saja persiapan dan syaratnya, saya sudah pernah membuat video yang membahas hal ini. Kalian bisa klik link di atas ya untuk menonton videonya. Sebagai disclaimer awal, metode pemeriksaan sperma dan nilai referensi normalnya pada masing-masing laboratorium itu bisa berbeda-beda. Saran saya yang paling baik kita memeriksakan sperma di laboratorium yang menggunakan standar WHO 2021 atau standar Persandi alias Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Untuk mengetahui kira-kira laboratorium mana sih di tempat kita tinggal yang menggunakan standar tersebut, saya menyarankan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi terdekat. Karena biasanya dokter andrologi pasti akan tahu laboratorium mana saja yang menggunakan standar tersebut karena ia juga akan terbiasa untuk bisa membaca hasilnya yang tepat ketika laboratoriumnya menggunakan standar pemeriksaan yang akurat. Sekarang kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana cara untuk membaca dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan sperma. Silahkan kalau misalnya udah ada hasil spermanya dikeluarkan juga dan diletakkan sambil kita belajar bersama-sama. Di sini saya menggunakan sebuah peraga di mana ada hasil sperma yang dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit. Nanti kita akan membacanya sama-sama dan membedahnya satu persatu. Jadi, secara garis besar, untuk hasil pemeriksaan sperma itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah identitas pasien, yang kedua itu data sampel, yang ketiga pemeriksaan makroskopis, dan yang keempat itu adalah pemeriksaan mikroskopis. Kita akan mempelajarinya satu persatu secara runut ya. Yang pertama itu adalah identitas pasien. Baik, sekarang kita perhatikan ya, ini ada contoh hasil pemeriksaan sperma dari sebuah rumah sakit. Nah, biasanya akan muncul seperti ini. Yang pertama harus kita baca itu adalah identitas pasien. Identitas pasien itu biasanya letaknya berada di paling atas dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini. Identitas pasien biasanya ada berisikan mulai dari nama, usia, tempat tanggal lahir, ada juga yang menuliskan ya dari nama istri, kemudian alamat, tanggal pemeriksaan, dan siapa dokter pengirimnya. Saran saya perhatikan dulu yang ini karena ini merupakan hal penting. Jangan sampai kalau misalnya nih ditemukan namanya itu salah dan tanggal lahirnya itu beda, bisa jadi terdapat kesalahan dari hasil yang dikeluarkan karena bisa jadi itu disebabkan punya pasien lain. Jadi pastikan dulu ya kalau identitas pasiennya itu adalah betul milik kita sendiri. Yang kedua itu adalah data sampel. Data sampel di sini memuat informasi terkait penyerahan cairan sperma yang kita berikan kepada petugas. Di sini ada beberapa komponen ya. Jadi kalau kita perhatikan di bawahnya dari identitas ini ada keywordnya data sampel. Di data sampel ini ada tulisan jam pengeluaran, jam penerimaan, dan jam pemeriksaan. Jam pengeluaran di situ adalah artinya jam berapa pasien tersebut mengeluarkan spermanya. Di sini kita lihat dia jam 10. Lalu jam penerimaan artinya adalah dari jam berapa saat dia mengeluarkan sperma tersebut dan diterima oleh petugas laboratorium. Di sini kita lihat 10 lewat 1 menit, artinya diperlukan waktu 1 menit setelah pengeluaran dan diterima oleh petugas.
Bisa jadi jam penerimaannya itu cukup jauh kalau misalnya dia pengeluarannya berbeda tempat, tidak di laboratoriumnya langsung ya. Selanjutnya juga ada jam pemeriksaan. Jam pemeriksaan itu adalah kapan sampel sperma tersebut mulai diperiksa dan dianalisis di laboratorium. Memang biasanya untuk jam pemeriksaannya dia tidak langsung dikerjakan. Bisa jadi dia menunggu dulu spermanya mencair secara sempurna. Nanti kita akan membahas hal ini lebih lanjut di pemeriksaan selanjutnya ya. Lanjut lagi di data sampel ada informasi mengenai tertampungnya sperma ya. Jadi kalau tertampungnya sperma itu adalah menginformasikan apakah saat pengeluaran spermanya itu tertampung sempurna di dalam gelas atau tidak. Kita sebagai pasien harus menginformasikan kepada petugas lab kalau misalnya ada sperma yang tertumpah. Karena kalau spermanya tertumpah, ini harus dituliskan di bagian tertampung di sini. Supaya dokternya tahu kalau penerimaan spermanya itu kurang tepat dikarenakan adanya sperma yang tumpah. Bisa jadi informasi yang dihasilkan juga kurang akurat dan diperlukan pemeriksaan ulang kembali. Selanjutnya juga ada di sini cara pengeluaran. Cara pengeluaran maksudnya adalah bagaimana pasien tersebut mengeluarkan sperma. Satu-satunya cara pengeluaran terbaik itu adalah dengan melakukan masturbasi. Tidak disarankan kalau misalnya cara pengeluarannya itu dengan berhubungan dengan pasangan terlebih dahulu lalu dikeluarkan atau menggunakan oral seks atau menggunakan pelumas sekalipun. Karena hal ini bisa mengganggu hasil dari kualitas sperma. Jadi cara pengeluaran yang paling baik itu adalah dengan melakukan masturbasi. Boleh sendiri atau boleh juga dibantu dengan pasangan. Selanjutnya, ini ada juga adalah informasi mengenai tempat pengeluaran. Jadi tempat pengeluaran itu adalah ruangan di mana pasien tersebut mengeluarkan sperma. Yang paling baik tentu adalah mengeluarkan di ruangan masturbasi khusus yang sudah disediakan rumah sakit atau laboratorium. Tapi pada beberapa kasus bisa saja tempat pengeluarannya itu di tempat lain, misalnya di hotel terdekat dari rumah sakit atau di rumah. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, tapi saran saya yang paling bagus adalah di laboratorium atau rumah sakitnya langsung. Lalu lanjut lagi ya, kita di bawahnya ini ada tulisan abstinensi seks. Abstinensi seks ini maksudnya adalah sudah berapa lama pria tersebut tidak ejakulasi. Idealnya kalau mau melakukan pemeriksaan sperma, abstinensi seksnya minimal 2 hari dan maksimal 7 hari. Jadi harus diperhatikan ya di antara range waktu tersebut untuk mendapatkan hasilnya yang lebih akurat. Jadi itu tadi adalah terkait data sampel. Pastikan kalau data sampel yang kita berikan kepada petugas laboratorium sudah sesuai dengan hasil yang dikeluarkan. Sekarang kita lanjut ke tahapan ketiga. Ini sudah mulai masuk ke dalam interpretasi sperma yang cukup penting. Yang nomor 3 ini adalah bagaimana sih hasil pemeriksaan makroskopis pada sperma. Apa yang dimaksud dengan hasil makroskopis sperma? Itu adalah pemeriksaan sperma di mana ia menggunakan mata telanjang secara langsung. Dari pemeriksaan makroskopis ini ada beberapa komponen yang dinilai. Kita perhatikan ya, kalau dari hasil di sini makroskopisnya ini ada 6 poin. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, itu adalah volume. Volume itu maksudnya adalah berapa banyak air mani yang keluar di dalam gelas penampung. Kalau kita perhatikan, di sini hasilnya 2 ml. Berapa nilai normalnya? Nah, nilai normal untuk air mani yang keluar itu adalah lebih dari 1,4 ml. Jadi kalau misalnya yang keluar itu 2 ml, itu menunjukkan kalau banyaknya air mani sudah aman. Pada prinsipnya kalau di atas 1,4 itu masih aman, tapi kalau yang keluar itu kurang dari 1,4 ml, maka ini menunjukkan air maninya terlalu sedikit. Itu tadi untuk masalah volume. Yang kedua itu adalah bau. Jadi kita perhatikan poin nomor 2, bau dari spermanya. Nilai normal dari bau sperma itu adalah berbau khas ya. Makanya kalau kita perhatikan hasilnya juga khas. Kalau misalnya nih bau dari spermanya itu cenderung mengalami kelainan, misalnya berbau busuk atau amis, maka hal ini menunjukkan permasalahan pada spermanya. Kita lanjut lagi, poin ketiga itu adalah bagaimana warna dari spermanya. Normalnya warna dari sperma itu adalah putih keruh. Sesuai dengan hasilnya di sini juga didapatkan putih keruh yang menunjukkan kalau hasilnya itu normal. Bisa saja pada beberapa keadaan
ditemui kelainan warna dari sperma. Misalnya warnanya itu cenderung ke arah kuning atau mungkin coklat kemerahan. Maka hal ini juga bisa menjadi sebuah penanda kalau di spermanya mengalami gangguan. Lanjut lagi ya, dari makroskopis di poin keempatnya itu adalah pH. pH ini maksudnya adalah tingkat keasam basa dari sebuah sperma. Normalnya pH dari sperma itu berkisar antara 7,2 sampai 8. Nah, kita lihat di sini ya, pH dari spermanya itu adalah 7,8. Artinya masih dalam nilai yang normal, sehingga tidak perlu untuk dikhawatirkan. Kalau misalnya nih, pH dari spermanya itu terlalu rendah atau terlalu asam, maka hal ini menunjukkan sebuah permasalahan. Bisa saja disebabkan adanya gangguan pengeluaran cairan mani dari fungsi organ reproduksi pria. Kita lanjut lagi ke selanjutnya dari pemeriksaan makroskopis. Ini ada juga yang namanya likuifaksi. Likuifaksi maksudnya adalah berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk sperma tersebut dari yang awalnya saat keluar itu dia agak kental dan ada gelnya menjadi cair sempurna. Normalnya likuifaksi ini terjadi selama kurang dari 60 menit. Itu nilai normalnya. Kita perhatikan di sini hasilnya didapatkan kalau likuifaksinya terjadi dalam kurun waktu 30 menit. Maka hal ini menunjukkan kalau likuifaksinya masih normal. Apabila likuifaksinya ini terlalu memanjang lebih dari 60 menit, misalnya sampai 2 jam ditunggu kok belum mencair juga, ini juga bisa menjadi penanda sebuah permasalahan, bisa saja dikarenakan adanya gangguan pengeluaran cairan organ reproduksi, salah satunya pengeluaran cairan prostat. Karena cairan prostat inilah yang berfungsi untuk mencairkan sperma yang keluar. Selanjutnya yang terakhir poin dari makroskopis itu adalah viskositas. Viskositas maksudnya adalah bagaimana kekentalan dari air mani. Jadi normalnya untuk kekentalan air mani itu adalah kurang dari 2 cm. Kita perhatikan ya, kalau dari rujukannya sudah tertulis kalau dia kurang dari 2 cm. Dan hasilnya pada pasien ini ditemukan untuk viskositasnya itu adalah 1 cm. Hal ini menunjukkan kalau viskositasnya normal. Untuk kelainan kekentalan sperma atau istilah medisnya hiperviskositas itu dibagi menjadi 3. Kita sebut hiperviskositas ringan kalau misalnya viskositasnya itu 2-4 cm, kemudian hiperviskositas sedang apabila 4-6 cm, dan hiperviskositas berat apabila kekentalannya itu lebih dari 6 cm. Sekarang mari kita lanjut ke langkah keempat, langkah terakhir untuk membaca hasil pemeriksaan sperma, yaitu adalah pemeriksaan mikroskopis sperma. Perhatikan betul-betul karena pemeriksaan mikroskopis ini merupakan sesuatu yang teramat sangat penting dan perlu kita monitor untuk mengetahui bagaimana kesuburan pria. Kalau ternyata ada gangguan yang cukup berat di mikroskopis, maka ini menunjukkan permasalahan kesuburan pada seorang pria. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan mikroskopis? Jadi pemeriksaan mikroskopis itu adalah bagaimana sih pemeriksaan spermanya setelah dilihat menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan kasat mata, harus ada alat mikroskopnya. Dengan menggunakan mikroskop, kita bisa tahu bagaimana sperma yang terdapat di dalam air mani, mulai dari jumlah, bagaimana pergerakan, bentuk, dan lainnya. Yang pertama itu adalah konsentrasi sperma. Perhatikan betul-betul ya, karena konsentrasi sperma ini merupakan satu dari 3 komponen pemeriksaan sperma yang harus kita perhatikan karena merupakan hal yang sangat penting. Untuk 2 lainnya nanti akan saya jelaskan, tapi kita perhatikan dulu yang pertama adalah konsentrasi sperma. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi sperma? Konsentrasi sperma ini memuat informasi. Dalam air mani yang keluar, berapa banyak sih jumlah sperma yang terkandung di dalamnya per 1 ml. Perlu untuk kita ketahui dulu ya, bahwa air mani dan sperma sebenarnya adalah 2 komponen yang berbeda. Ketika pria mengejakulasikan cairan, maka itu disebut dengan air mani. Air mani ini penyusunnya ada beberapa. 95% itu disusun oleh cairan yang dihasilkan oleh organ reproduksi dan hanya 5% yang berisikan dari sel sperma. Nah, sel sperma ini untuk tahu berapa banyak jumlahnya, kita lihatnya di konsentrasi sperma. Normalnya, konsentrasi sperma itu adalah lebih dari 16 juta per mililiter. Kalau misalnya konsentrasinya kurang dari 16 juta, kondisi ini disebut dengan oligozoospermia, alias kelainan di mana
jumlah kandungan sperma per 1 ml-nya itu cukup rendah. Kondisi yang berat lagi kalau misalnya konsentrasinya kurang dari 5 juta. Hal ini disebut dengan severe oligozoospermia alias kelainan jumlah konsentrasi sperma yang cukup berat. Pada kondisi yang lebih berat lagi ada istilah yang disebut dengan azoospermia. Azoospermia adalah sebuah keadaan di mana dari pemeriksaan air maninya tidak ditemukan adanya sel sperma satupun alias konsentrasinya adalah 0. Selain itu ada juga kondisi yang namanya cryptozoospermia. Jadi bedanya adalah seperti ini. Kalau cryptozoospermia, air maninya itu perlu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat untuk diputar lalu diendapkan, kemudian dicari di mikroskop apakah betul ada spermanya. Kalau misalnya setelah diputar menggunakan alat dan diendapkan padatannya itu lalu ditemukan sperma, maka ini menunjukkan kondisi yang disebut cryptozoospermia. Alias bahasa mudahnya adalah ditemukan sperma tetapi sangat-sangat sedikit sekali. Di sini kita lihat ya kalau hasil pemeriksaan spermanya nilai normalnya adalah lebih dari 16 juta. Nah, kalau konsentrasi spermanya pada pasien ini didapatkan hasilnya itu adalah 18 juta. Jadi, konsentrasi sperma normal. Kita perlu lingkari dulu di sini, karena konsentrasi sperma merupakan satu dari 3 komponen sperma yang paling penting. Lanjut lagi ya, kita ke poin kedua dari pemeriksaan mikroskopis, itu adalah jumlah total. Jumlah total itu maksudnya apa? Jumlah total di sini menginformasikan berapa banyak jumlah kandungan sperma di dalam air mani sang pria. Untuk mudahnya kita lihat di gambar berikut ini ya. Misalnya nih, seorang pria dia mengeluarkan sperma di dalam gelas. Dimana pada pasien tadi ceritanya dia mengeluarkan sperma itu sebanyak 2 ml. Kalau untuk konsentrasi, itu kan kita untuk mengetahui ya, berapa banyak sperma yang terkandung dalam 1 ml-nya. Nah, ini disebut dengan konsentrasi ya kalau ini. Sementara ada yang namanya adalah jumlah total. Jumlah total artinya adalah konsentrasi ini dikalikan volume air mani. Sehingga kalau misalnya ini 1 ml-nya itu ada 18, maka untuk jumlah totalnya adalah 18 dikali 2. Inilah yang disebut dengan jumlah total dari sperma. Jumlah total sperma nilai normalnya itu adalah lebih dari 39 juta per ejakulat. Kalau pada pasien ini ceritanya adalah dia konsentrasi spermanya 18 juta, kemudian volumenya 2, sehingga 18 kali 2 didapatkan hasilnya itu adalah 36 juta per ejakulat. Jadi nilainya ini sedikit di bawah dari standar normal ya. Lanjut lagi poin ketiga dari pemeriksaan mikroskopis, ini juga perlu untuk diperhatikan, yaitu adalah bagaimana pergerakan atau motilitas dari sperma. Untuk pergerakan dari sperma itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan pergerakan progresif, istilahnya adalah bergerak dengan cepat. Ada pula yang dia hanya bergerak di tempat, istilahnya adalah non-progresif. Dan ada juga yang dia tidak bergerak sama sekali, istilahnya adalah imotil. Untuk pergerakan sperma yang paling baik itu adalah pergerakan yang progresif. Nah, kalau di hasil pemeriksaan laboratorium di sini itu disebut dengan cepat atau lambat atau yang di poin A ini. Ini pemeriksaan progresif dari sperma merupakan salah satu komponen lagi yang penting dari 3 yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama ada konsentrasi, yang kedua itu adalah bagaimana pergerakan yang progresif atau cepatnya. Nilai normalnya pergerakan sperma yang cepat itu adalah harus lebih dari 30%. Nah, kalau kita lihat di hasil sini pada pasien tersebut, dia memiliki sperma yang bergerak cepat atau progresif itu adalah 40%. Sehingga bisa kita katakan kalau pergerakan sperma pada pasien ini masih normal. Kalau misalnya pergerakan dari sperma yang bergerak progresif ini di bawah dari standar, yaitu 30%, maka kelainan ini yang disebut dengan astenozoospermia, alias sperma yang bergeraknya kurang optimal. Lanjut lagi ya ke poin keempat dari pemeriksaan sperma yang mikroskopis. Ini ada yang disebut dengan aglutinasi. Aglutinasi ini apa sih? Bahasa mudahnya aglutinasi itu seperti menggumpal atau menumpuk. Jadi ada sebuah keadaan di mana sperma hidup dia menumpuk satu sama lain dengan sperma hidup lainnya. Normalnya aglutinasinya itu seharusnya tidak ada. Kalaupun ada, biasanya aglutinasi ini juga bisa dibagi menjadi stadiumnya. Ada yang +1, +2, +3, dan +4.
plus 1 ini paling ringan, dan plus 4 ini paling berat. Jadi kalau aglutinasinya semakin banyak, hal ini menunjukkan sebuah permasalahan. Kira-kira kondisi apa nih yang menyebabkan aglutinasinya meningkat? Yang paling dikhawatirkan adalah kalau misalnya aglutinasinya itu dikarenakan adanya reaksi antibodi di sperma. Untuk tahunya biasanya akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Ada yang disebut dengan pemeriksaan MAR dari sperma. Untuk pemeriksaan ini mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya. Dari hasil pemeriksaan pada pasien ini kita bisa lihat ya, untuk nilai normalnya aglutinasi itu negatif, dan di sini juga dituliskan dia hasilnya adalah negatif. Kalaupun positif, biasanya ada beberapa laboratorium yang dia menuliskan bagaimana sih tipe dari aglutinasinya. Kadang ada yang kita ketahui kalau aglutinasinya itu penempelan antara kepala dengan kepala atau ekor dengan ekor. Ini juga bisa menjadi sebuah informasi bagi dokter untuk mengetahui kira-kira bagaimana bentuk kelainannya. Kita lanjut lagi ya, tadi sudah membahas aglutinasi. Selanjutnya di poin kelima dari pemeriksaan mikroskopis, ini ada yang namanya leukosit. Leukosit itu bahasa mudah atau bahasa Indonesianya adalah sel darah putih. Sel darah putih ini bisa penanda radang atau mungkin juga bisa penanda infeksi di organ reproduksi pria. Normalnya leukosit pada air mani itu adalah kurang dari 1 juta. Kalau misalnya kondisinya lebih dari 1 juta, hal ini menunjukkan sebuah permasalahan. Nah, kita perhatikan ya, kalau dari hasil pemeriksaan ini, nilai normalnya kurang dari 1 juta, dan pada pasien ini itu masih 0,5 juta per mililiter. Sehingga masih normal saja dalam range yang aman. Lanjut lagi, kita ke poin 8 dari pemeriksaan mikroskopis, itu ada yang disebut dengan sel imatur. Apa sih sel imatur ini? Sel imatur ini merupakan sebuah keadaan di mana sperma-sperma muda yang terdapat di dalam air mani. Apakah ada permasalahan kalau ditemukan sperma yang masih muda di dalam air mani? Jawabannya adalah tidak ada. Itulah kenapa kalau kita perhatikan ya, di sini tidak ada informasi mengenai nilai normal berapa sih sperma muda yang harusnya ada. Kalau pada pasien ini ditemukan sel imaturnya adalah 1 juta per mililiter. Tapi sekali lagi, karena tidak ada nilai normalnya, maka tidak masalah mau ada berapapun jumlah sperma muda di dalam air maninya. Lanjut lagi ya ke poin ke-7, ini ada yang namanya viabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan viabilitas ini? Viabilitas ini merupakan sebuah pemeriksaan tambahan. Biasanya ini diindikasikan pada kondisi yang disebut dengan astenozoospermia, alias pergerakan sperma yang cepat atau progresifnya di bawah dari 30%. Kalau dia ditemukan kelainan tersebut, biasanya harus dilakukan pemeriksaan viabilitas. Viabilitas ini dia untuk mengetahui bagaimana sih integritas dari membran sel sperma, untuk tahu ya ketahanan sel spermanya seperti apa. Tujuannya untuk mengetahui pada sperma yang tidak bergerak atau imotil, apakah dia betul-betul hidup atau jangan-jangan memang benar-benar mati sehingga tidak bergerak sama sekali. Jika ditemukan viabilitasnya ini tinggi atau di atas nilai normalnya, yaitu adalah 54%, maka hal ini menunjukkan kalau spermanya itu banyak yang hidup tetapi tidak bisa bergerak. Salah satu yang dapat menyebabkan kondisi ini itu adalah terdapat kelainan pada struktur dari sperma. Sementara jika ditemukan kalau viabilitasnya itu di bawah dari nilai normal, yaitu adalah 54%, maka informasi ini menunjukkan kalau di dalam spermanya tersebut memang sudah mati sehingga tidak bergerak sama sekali. Hal ini disebabkan bisa saja dikarenakan ada gangguan pada penyimpanan spermanya. Atau mungkin juga bisa disebabkan adanya infeksi di daerah organ reproduksinya yang mengakibatkan sperma yang awalnya hidup dia menjadi mati. Lanjut lagi, ini merupakan salah satu poin terakhir terpenting dari pemeriksaan sperma ya. Jadi ada konsentrasi, progresif, dan terakhir itu adalah morfologi. Morfologi normal sperma ini merupakan sebuah informasi bagaimana sih bentuk sperma yang normal. Jadi bentuk sperma itu harus bagus untuk bisa membuahi, mulai dari kepala, leher, dan ekornya. Untuk tahu berapa banyak jumlah sperma yang bentuknya bagus, kita bisa lihat di bagian morfologi ini ya. Jadi untuk nilai normal morfologi itu adalah lebih dari 4%. Kalau misalnya terdapat kelainan di mana morfologinya kurang dari 4%, maka kondisi ini disebut dengan kelainan teratozoospermia, alias sebuah kondisi di mana bentuk spermanya banyak yang mengalami gangguan. Kita kembali lagi ke dari pasien ini ya. Kita perhatikan kalau morfologi normalnya di sini adalah 5%.
Jadi masih di atas dari standar referensi normal, yaitu adalah 4%. Lanjut lagi, setelah morfologi, di poin terakhir untuk pemeriksaan mikroskopis, ada yang namanya eritrosit. Eritrosit, bahasa Indonesianya adalah sel darah merah. Normalnya seharusnya di dalam air mani tidak ditemukan sama sekali sel darah merah. Kalau ditemukan sel darah merah, maka ini menunjukkan adanya terdapat darah di dalam air mani. Dan ini merupakan sebuah permasalahan. Jadi misalnya mau ditemukan eritrosit sesedikit apapun, itu merupakan sebuah masalah. Idealnya harusnya tidak ada sama sekali ditemukan eritrosit di dalam air mani. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara membaca hasil pemeriksaan sperma. Kalau di pasien tadi, kita perhatikan ya, ada 3 poin penting. Konsentrasinya masih normal, lebih dari 16 juta. Kemudian sperma yang bergerak cepat atau progresif masih normal, lebih dari 30%. Morfologinya juga masih normal, lebih dari 4%. Sehingga kesimpulannya pada pasien ini itu adalah normozoospermia alias sperma yang normal. Mungkin kalau kalian jeli ada yang memperhatikan ya sebuah keanehan. Pada pasien ini didapatkan konsentrasinya normal, tetapi jumlah spermanya itu di bawah dari nilai normal. Kok kesimpulannya normozoospermia bukan oligozoospermia? Jawabannya adalah pada beberapa laboratorium mereka ada yang mendefinisikan oligozoospermia kalau misalnya konsentrasinya itu kurang dari 16 juta atau kurang dari standar normalnya. Sementara kalau jumlah totalnya yang kurang itu disebut dengan normal. Tetapi ada pula laboratorium yang menganggap kalau misalnya konsentrasinya normal tetapi jumlah totalnya itu kurang dari nilai standar, maka ini disebut dengan oligozoospermia. Anggap saja di laboratorium ini dia menggunakan yang konsentrasinya saja, sehingga kesimpulannya tetap normozoospermia. Tentu yang paling baik itu adalah baik konsentrasi dan jumlah total spermanya harus normal. Sekarang saya akan contohkan lagi ya, ada satu hasil pemeriksaan sperma, tetapi di sini ceritanya adalah dia memeriksakan di laboratorium lain dan ada sebuah kelainan. Kita akan saksikan bersama-sama. Baik, jadi kita perhatikan ya, ini merupakan pemeriksaan lain lagi pada pasien lain, di mana dia memeriksakan dirinya di laboratorium. Masih sama seperti sebelumnya, yang pertama kita lihat dulu identitasnya sudah betul atau belum, kemudian bagaimana data sampelnya, jam pengeluaran, jam penerimaan, jam pemeriksaan, dan seterusnya. Kalau sudah, kita lanjut lagi melihat bagaimana makroskopis dari spermanya ya. Kita perhatikan sekilas untuk makroskopis dari spermanya, ini semuanya masih dalam nilai yang normal, tidak ditemukan adanya kelainan sama sekali. Lanjut lagi ya, kita lihat bagaimana mikroskopisnya. Sekarang kita perhatikan bersama-sama ya. Pertama kita perhatikan dulu ya, bagaimana poin yang paling pentingnya itu adalah konsentrasi atau banyaknya sperma per 1 ml. Di sini kita lihat konsentrasinya itu adalah 8,2 juta. Ini di bawah dari nilai normalnya, sehingga kelainan ini disebut dengan oligozoospermia. Kita perhatikan kalau kita lihat ya, nilai rujukannya agak berbeda dengan nilai rujukan yang dari rumah sakit sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi saya jelaskan 16 juta, di sini 15 juta. Jadi sekali lagi ini bisa menunjukkan ya, masing-masing lab bisa memiliki nilai normal yang berbeda-beda. Saran saya yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan standar WHO atau Persandi. Atau mungkin masih kurang lebih dikit-dikit masih bisa diterima. Nah kita lihat ya, ini konsentrasinya 8,2 juta, jadi dia berada di bawah dari nilai normalnya. Untuk jumlah total spermanya juga sama ya, masih di bawah dari nilai normalnya, yaitu di sini didapatkan 24,6 juta. Kita lanjut lagi ya ke pergerakan dari spermanya. Nah, kita fokus di sini. Kalau di sini dia membagi pergerakan spermanya menjadi 4. Ada yang fast progresif, ada slow progresif, ada yang non progresif dan imotil. Kita perhatikan di sini untuk nilai normalnya A plus B itu adalah lebih dari 32%. Kalau dari hasil lab sebelumnya kan patokannya 30%, tapi di sini dia pakai 32%. Sebagai informasi, beberapa laboratorium ada yang menggunakan pergerakan spermanya yang progresif itu dibagi 2, yaitu fast dan slow progresif. Tetapi untuk nilai normalnya itu sama, lebih dari 30 atau 32%. Nah, kita perhatikan ya, di sini kalau A plus B-nya itu 15%. Alias masih di bawah dari nilai normal. Kondisi ini yang disebut dengan astenozoospermia. Kita lihat juga ya di sini ternyata lebih banyak spermanya itu yang imotil atau tidak bergerak sama sekali. Lanjut lagi kita perhatikan di sini ada yang namanya aglutinasi. Aglutinasi apakah ada spermanya yang menumpuk satu sama lain? Ditemukan tidak ada sama sekali.
Lalu kita lanjut lagi ya, untuk leukosit, imatur germ cell-nya atau sperma mudanya masih aman, nilainya normal. Nah, ini kita perhatikan, ada informasi mengenai viabilitas. Kalau di sebelumnya kan tidak ada ya informasi mengenai viabilitas karena pergerakannya bagus. Di sini dilakukan pemeriksaan viabilitas karena pergerakan sperma yang progresif itu kurang dari 30%. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan viabilitas, didapatkan angkanya itu adalah 30%, di bawah dari nilai standarnya 58%. Maka hal ini menunjukkan kalau spermanya itu banyak yang mati. Tidak bergeraknya itu dikarenakan spermanya mati. Ini bisa disebabkan karena adanya infeksi atau mungkin adanya permasalahan di tempat penyimpanan spermanya yang membuat spermanya yang awalnya hidup sehingga menjadi mati. Lanjut lagi kita perhatikan ya di sini yang morfologi, poin penting ketiga. Nah, morfologi yang normal ini nilainya pada pasien ini adalah 1%. Pada standarnya harusnya adalah lebih dari 4%. Jadi kondisi ini disebut dengan teratozoospermia. Jadi kita perhatikan ya, kalau pada pasien yang nomor 2 ini, 3 komponen sperma terpentingnya mengalami permasalahan ketiganya. Sehingga kesimpulannya di sini kita bisa lihat yaitu adalah oligoastenoteratozoospermia, alias ada gangguan di konsentrasi, pergerakan sperma, dan bentuk dari spermanya. Baik, itu tadi ya sudah saya contohkan ada 2 hasil pemeriksaan sperma, bagaimana cara membacanya dan cara memahaminya. Sekali lagi, kalau misalnya cukup bingung untuk menelan informasinya, saya sarankan untuk fokus saja ke 3 hal, yaitu adalah konsentrasi, pergerakan progresif, dan morfologi sperma. 3 hal inilah yang cukup berperan penting untuk kesuburan pria. Begitu pula kalau misalnya dilakukan pemeriksaan ulang, kita harus perhatikan 3 komponen ini. Apakah semakin buruk atau terjadi perbaikan. Diharapkan kalau terjadi perbaikan, maka kesuburan prianya bisa lebih bagus, sehingga angka kejadian kehamilan bisa lebih optimal. Kalau misalnya masih bingung juga untuk cara membaca hasil sperma, bagaimana menginterpretasikannya, apa yang harus dilakukan, diberi obat apa yang perlu, maka saran saya adalah untuk bisa berkonsultasi dan menemui dokter andrologi terdekat. Karena dokter andrologi dia memiliki kompetensi untuk bisa memahami dan menginterpretasikan hasil sperma, juga memberikan terapi yang sesuai dengan kondisi pada pasien tersebut. Baik, semoga yang saya bagikan tadi bisa membantu ya untuk teman-teman yang sedang menjalani program hamil dan bisa mengevaluasi bagaimana sih status kesuburan prianya dari lembar pemeriksaan spermanya. Kalau misalnya masih ada bingung juga, bisa tinggalkan di komentar bawah, nanti akan saya coba jawab sebisa saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.